Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa lagi bersama saya Edi Sendoro yang akan memandu Anda untuk melihat capaian terkini dari pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika yang bakal menjadi salah satu tuan rumah event MotoGP maupun World Superbike. Seperti biasa, untuk dapat melihat semua bagian area lintasan sirkuit MotoGP Mandalika dengan panjang lintasan 4,31 km dengan 17 tikungan, kita akan menggunakan materi video udara, dan yang kita ketahui di mana fokus pengerjaan di hari ini terbanyak untuk dapat menyelesaikan pengaspalan di bagian area run-off dari trek ke-12, bosku. Tentunya progres pengerjaan untuk dapat segera dituntaskan semua bagian yang belum dilakukan pengaspalan akan segera dilakukan pengerjaan secara maraton. Setiap hari akan dilakukan pengaspalan, bosku. Tentunya di akhir bulan Juli nanti, seperti informasi yang kita pegang, bahwa tim Dorna dan FIM akan hadir untuk melakukan pengecekan di bagian area lintasan sirkuit MotoGP Mandalika, dan di situ nanti akan terjadi proses homologasi, bosku. Tentu kita berharap semua apa yang direncanakan atau apa yang kita impikan bahwa sirkuit MotoGP Mandalika ini dapat menyelenggarakan event MotoGP maupun World Superbike. I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to win. I don't want no fake love, I want the real. Mengejar sebuah kata konsistensi itu tidak mudah untuk dapat kita memberikan sebuah penilaian terhadap apa yang telah kita lihat bersama. Tentunya pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika yang kita cintai dan kita banggakan, masih banyak yang mengatakan perkembangannya tidak signifikan. Seperti halnya banyak yang memberikan statement bahwa pengerjaannya lelet, terus lambat dan sebagainya. Itu sah-sah saja. Namun ada yang perlu saya sampaikan dan banyak yang mengatakan sebuah hiperbola. Tentu tidak nih, bosku, ini fakta dan perlu kita sadari bahwa pembangunan sirkuit Mandalika ini tidak lepas dari sebuah kata banyak hambatan tentunya ya. Tidak semudah yang apa yang kita kira, seperti pembangunan badan jalan pada umumnya seperti jalan raya. Tentu ini spesifikasinya sudah jelas, alurnya sudah harus diikuti, bagaimana cara pengerjaan untuk lintasannya. Itu karena memang bagian sirkuit Mandalika ini bukan untuk menjadi salah satu tempat kita mobilisasi atau kegiatan sehari-hari untuk kita lewati. Ini adalah sirkuit. Perlu disadari juga ini sirkuit, perlu diperhatikan bahwa pembangunan sirkuit Mandalika yang berada di Desa Kuta memang diperlakukan khusus dalam pembuatan lintasan, atau kita sebut sebagai badan jalan saja yang lebih sederhana. Bagaimana hal ini terjadi? Karena memang harus menggunakan beberapa tahap yang atau metode yang telah ditetapkan, seperti penggalian dasar. Untuk proses penggalian dasar itu pun harus tergali dengan sedalam 1 meter baru diberikan agregat tanah. Selanjutnya, ketika sudah diberikan penimbunan di bagian area yang tergali, maka dikeraskan berapa kali, itu berapa lapis dilakukan, dan hingga memang proses pengerjaannya tidak segampang yang apa kita kirakan atau bayangkan. Ada aspek yang perlu kita apresiasi, di mana pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika untuk bagian lintasannya sudah hampir mencapai 85% pengerjaan. Di mana tahap selanjutnya, seperti yang kita ketahui bersama, tentunya para bosku yang sering memantau perkembangan sirkuit MotoGP Mandalika sudah tahu perkembangan dasar lintasan, yang dimana progres pengerjaan untuk menyambungkan atau mengkoneksikan sebagian besar pagar pembatas luar, baik di sebelah kiri maupun sebelah kanan untuk bagian lintasan. Sedangkan untuk bagian penempatan konkret barrier atau pagar pembatas di bagian inner maupun outer lane surface road masih terus dilakukan pekerjaan. Landscape taman terus dikerjakan, bosku, dan paling utama yaitu bagaimana untuk secepatnya dapat teraspal bagian lintasan utama untuk layar kedua dan layar ketiga. Tidak hanya untuk dapat menyelesaikan bagian lintasan utama saja, di mana progres pengerjaan untuk menyambungkan area inner maupun outer lane surface road yang masih terputus di bagian trek ke-14 dan tikungan ke-13 terus dikerjakan untuk dapat terkoneksi dan teraspalnya juga untuk bagian area runoff. Dan bagaimana perkembangan untuk fasilitasnya, baik area race control, medical center, hospitality, helipad, dan
area pedok yang sering ditanyakan, sedangkan untuk bagian tribun yang masih banyak yang masih meragukan bahwa memang konsep pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika adalah sebuah destinasi wisata, jadi tidak akan digunakan tribun yang permanen, bosku. Kenapa sirkuit MotoGP Mandalika menggunakan konsep pembangunan di area tribun penonton menggunakan sistem bongkar pasang? Karena seperti yang kita ketahui bahwa jalan khusus kawasan ini akan menjadi salah satu destinasi wisata yang bisa diakses nanti para bosku dan wisatawan asing. Karena itu tribunnya akan menggunakan konsep bongkar pasang yang akan ditempatkan seminggu atau 2 minggu sebelum pegelaran event MotoGP maupun World Superbike. Terus bagaimana dengan tribun permanen? Apakah ada di sirkuit Mandalika? Ada. Jadi yang perlu saya sampaikan di sini, tribun permanen berada di tribun VIP persis sekali di depan tikungan ke-1, dan tribun yang berada di sekitar area perbukitan. Jadi perbukitan tersebut akan dipergunakan menjadi salah satu tribun nantinya yang konsepnya tentunya alam terbuka dan itu sifatnya permanen, bosku, tidak bisa dibongkar pasang ya. Jadi seperti itu yang saya dapat sampaikan kepada bosku, gimana konsep daripada tribun penonton yang berada di sirkuit MotoGP Mandalika. Dalam kesempatan ini juga saya akan menjawab pertanyaan para bosku yang mempertanyakan apakah World Superbike mampu dilaksanakan nanti di bulan November tahun ini. Tentu hal ini menjadi sebuah pertanyaan kita bersama bahwa pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika terus dikerjakan, di mana kita dapat menilai bersama bahwa sirkuit MotoGP Mandalika hari demi hari terus menampakkan hasil yang luar biasa, bosku. Tentunya kita berharap nantinya di bulan Juli atau pertengahan bulan Oktober, di mana bagian lintasan sirkuit Mandalika dapat rampung dan untuk fasilitas pendukungnya juga sudah dapat terselesaikan. Jadi pada intinya adalah bagaimana pemerintah Indonesia mampu menangani COVID-19 ini, atau kita sebut sebagai mampu dijinakkan lah ya, bosku ya. Jadi bagaimana halnya dengan pandemi COVID-19 ini bisa menjadi salah satu penghambat juga untuk pegelaran World Superbike dengan konsep dasar bahwa sirkuit Mandalika rampung dalam pembangunannya. Jadi ada dua aspek yang perlu disadari, bukan menjadi alasan atau alibi buat kami di sini menjadi salah satu pengawal pembangunan yang berada di lapangan, bukan menjadi sebuah alibi bahwa ketika sirkuit ini tidak jadi maka pandemi yang disalahkan. Jadi dibolak-balik oleh para netizen, jadi bukan alasannya pandemi ya. Jadi alasan yang utama adalah yang perlu disadari bahwa negara tidak begitu mudah untuk menjadi printing money atau mencetak uang, bosku. Jadi terhambatnya dengan proses pembangunan sirkuit Mandalika tidak lepas dari bagaimana pemerintah dapat menangani masalah pendanaan, sehingga tidak lepas daripada apa yang kita lihat bersama secara tertatih-tatih. Memang pembangunan sirkuit Mandalika terlihat memang kita sadari bahwa agak sedikit merangkak, namun tidak pernah sedikit pun pembangunannya terhambat ya, bosku. Terus berjalan sesuai dengan progres dan secara paralel terus dikerjakan, bosku ya. Jadi apa yang kita harapkan bersama, pembangunan sirkuit Mandalika menjadi salah satu ikon terpenting yang berada di negara kita, Republik Indonesia. Semoga menjadi sebuah ikon pemersatu bangsa. Dan beginilah yang saya dapat sampaikan dan tuturkan kepada bosku. Dan terima kasih yang sudah stay tune, yang sudah mendukung perkembangan sirkuit MotoGP Mandalika. Dan saya Edi Sindoro, salam persahabatan dari anak Lombok Matur Tampiasi. Bilahil sablihaq pastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.